Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Windari. Di sini saya bersama teman-teman saya kelompok 3 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul Problematika dalam Bimbingan Konseling di Sekolah. Materi yang akan pertama saya bahas adalah masalah-masalah siswa di sekolah. Jadi, masalah yang timbul dalam kehidupan siswa di sekolah itu beraneka ragam. Di antaranya, masalah perkembangan individu dan masalah perbedaan individu. Yang akan saya jelaskan pertama ialah masalah perkembangan individu. Setiap individu yang dilahirkan ke dunia itu dengan hereditas yang berbeda-beda. Hereditas merupakan aspek bawaan yang memiliki potensi untuk berkembang. Perkembangan individu ini dipengaruhi oleh lingkungan. Maka dari itu, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan individu. Dan yang kedua, masalah perbedaan individu. Di kehidupan ini tidak ada dua orang individu yang sama persis dalam aspek pribadinya, baik itu aspek jasmani maupun aspek rohani. Misalnya saja saat dalam proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, saat guru sedang menjelaskan materi, ada beberapa siswa yang cepat menangkap materi tersebut dan juga ada beberapa siswa yang lambat dalam menangkap materi tersebut. Kenyataan ini membawa konsekuensi bagi pelayanan pendidikan, khususnya yang menyangkut alat pelajaran, sumber pelajaran, metode mengajar, dan pelayanan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amalia Mulyadi, NPM 101. Selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Jika individu berhasil memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas. Selanjutnya terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan. Contohnya seperti memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, dan memperoleh prestasi dan posisi. Kemudian Maslow mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki. Hierarki tersebut yaitu 1. Kebutuhan biologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan mendasar yang berfungsi untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini sangat penting bagi orang, terlebih pada anak. Karena pada anak, kebutuhan ini nampak jelas sebab pada anak suka mereaksi secara langsung. Selanjutnya, kebutuhan akan pengakuan dan kasih sayang. Melalui kebutuhan ini, seseorang mencari pengakuan dan curahan kasih sayang dari orang lain seperti orang tua, sahabat, dan teman. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kepercayaan diri, kompetensi, pengakuan, dan kedudukan. Selanjutnya, kebutuhan kognitif. Kebutuhan ini dimulai sejak akhir masa bayi dan awal kanak-kanak, yang diekspresikan sebagai rasa ingin tahu dalam mengajukan bentuk pertanyaan tentang berbagai halnya. Kebutuhan estetik. Kebutuhan ini merupakan ciri orang yang sehat mentalnya. Melalui kebutuhan ini, manusia dapat menggunakan kreativitasnya dalam bidang seni, arsitektur, tata boga, dan tata bahasa. Selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan perwujudan kompetensi dan kapabilitas secara penuh. Selanjutnya, Maslow mengemukakan teori motivasi bagi self-actualizing person dengan nama meta-needs dan paralogi meta-needs metapatologi. Meta-needs merupakan seseorang yang telah mampu mengaktualisasi dirinya untuk tidak termotivasi dirinya untuk mengejar hal yang khusus. Meta-needs memiliki ciri-ciri seperti bijak, adil, dan memiliki sikap percaya. Selanjutnya, paralogis meta-needs metapatologi merupakan kegagalan dalam memuaskan akan berdampak kurang baik bagi individu, sebab dapat menggagalkan pemuas kebutuhan yang lain.
Paralogis metaneeds metapatologi memiliki ciri seperti tidak percaya, kehilangan semangat hidup, dan suka marah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rika Prasembel. Saya akan menjelaskan masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental. Di dalam pembahasan ini ada 11 poinnya. Yang pertama yaitu penyesuaian normal. Penyesuaian normal itu memiliki arti seseorang mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya secara wajar, tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi maksudnya di sini tuh seseorang yang mempunyai masalah, dia akan menyikapinya dengan cara yang benar, tidak melibatkan orang lain dalam masalahnya. Jadi untuk dia memutuskan masalahnya itu dengan cara yang efektif. Contohnya seperti ini, misalkan dia mempunyai masalah pribadi, dia tidak bercerita atau berkelanjutan banyak terhadap orang lain, tetapi dia sudah memutuskan dirinya sendiri untuk seperti apa, dia harus berbuat seperti apa. Jadi dari situlah dia menyelesaikan masalahnya dengan secara normal. Yang kedua itu adalah penyelesaian menyimpang. Tentu ini kebalikan dari penyelesaian normal. Misalnya seperti ini. Jadi penyelesaian menyimpang ini adalah penyelesaian masalah tetapi yang melibatkan orang banyak dan merugikan. Contohnya seperti ini. Banyak yang kita jumpai di televisi. Misalnya ada orang yang patah hati atau merasa sakit karena percintaan, dan dia menyelesaikan masalahnya itu dengan cara yang tidak benar, seperti misalkan dengan kekerasan atau bahkan membunuhnya. Itulah penyelesaian menyimpang yang dia menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak efektif, tetapi merugikan banyak orang, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kompensasi. Di kompensasi ini adalah seseorang itu menutupi kelemahan. Sebelumnya saya mengulang sedikit masalah kompensasi. Jadi kompensasi itu adalah usaha-usaha seseorang untuk menutupi keterbatasannya mereka. Jadi mereka melakukan usaha untuk menutupi kelemahannya mereka. Jadi kompensasi ini bisa berkaitan dengan harga diri. Misalkan ada contohnya nih seperti ini. Ada seorang orang tua yang menceritakan anaknya, misalkan anaknya sekarang sudah menjadi dokter, anaknya sudah menjadi guru, ataupun orang tersebut menceritakan saya sekarang sudah sukses, tapi dia menutupi kelemahan yang sebenarnya dia punya, seperti itu. Jadi karena adanya harga diri, dia menutupi kelemahannya dan keterbatasannya dengan cara apa yang dia sudah raih ini diumbarkan ke depan orang banyak, seperti itu. Itu masalah kompensasi. Ya, selanjutnya adalah sublimasi. Jadi sublimasi ini adalah pengarahan energi secara tidak langsung yang diterima secara sosial maupun moral. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada kegiatan kerja bakti, itu masalah kompensasi. Ya, selanjutnya adalah sublimasi. Jadi sublimasi ini adalah pengarahan energi secara tidak langsung yang diterima secara sosial maupun moral. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada kegiatan kerja bakti di lingkungan. Nah, ada beberapa masyarakat yang memberikan bantuan. Nah, misalkan di lingkungan saya seperti ini, ada kerja bakti di lingkungan saya. Nah, beberapa bapak-bapak yang mau membantu untuk memperhatikan, nah beberapa ibu membantu untuk membuat makanan atau memberikan minuman. Nah, sebenarnya di situ ada dorongan sosial sebagai antar masyarakat, kasih sayang yang emang sebenarnya ingin diberikan kepada masyarakat tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada dorongan yang secara tidak langsung diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat, seperti itu. Itu mengenai sublimasi. Lalu yang selanjutnya itu adalah rasionalisme. Rasionalisme itu adalah upaya mereka-reka alasan untuk menutupi suasana emosional yang tidak nyaman atau tidak bisa diterima. Jadi contohnya yang sering kita alami seperti ini, dengan alasan sinyalnya susah pak, kita nggak ada kuota. Nah, seperti itu adalah penyelesaian rasionalisme. Yang selanjutnya yaitu surrogate atau nama lainnya anggur masam, yaitu ketidakmampuan dan kelemahan kepribadian, tetapi dia melakukannya dengan cara penyelesaian tidak normal. Jadi seperti ini, ada seseorang pelajar atau peserta didik, dia merasa dirinya mampu, seperti itu. Jadi di saat dia ulangan, dia melakukannya untuk menyelesaikan bagaimana dia mendapatkan nilai yang bagus, dia menyontek, seperti itu. Jadi itu adalah penyelesaiannya tidak normal. Jadi dia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tidak baik dan instan, karena dia merasa dirinya dia itu bisa, tapi sebenarnya dia melakukan hal yang salah, seperti itu.
Lalu yang selanjutnya itu adalah egosentrisme. Jadi egosentrisme ini adalah dampak-dampak untuk melindungi perasaan inferioritas. Jadi inferioritas ini adalah perasaan gagal. Nah, biasanya faktor dari egosentrisme ini hadir karena adanya ujian yang berlebihan. Biasanya itu terdapat dari orang tua. Misalkan orang tua bilang, "Kamu gini gini gini." Nah, sebenarnya itu adalah pertunjukan kasih sayang dari orang tua seperti itu. Tetapi dengan banyaknya pujian tersebut, orang tersebut merasa dirinya itu benar. Jadi di saat dia menutupi di saat dia mengajukan aspirasi atau ide atau apa, dia harus menyikapinya dengan cara ego supaya dia ngerasa kalau pendapat saya ini diterima, tapi sebenarnya ini adalah salah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada introjeksi dan identifikasi. Jadi itu di sini sama-sama berupaya untuk kelemahan egonya. Jadi misalnya seperti ini, introjeksi itu adalah dia berupaya untuk menjadi orang yang disenangi oleh orang banyak atau kelompoknya. Jadi misalkan seperti ini, dia ada di suatu organisasi, dia menyampaikan suatu aspirasinya atau idenya, tetapi dia tidak meminta untuk aspirasi atau idenya dia itu diterima. Jadi dia menerima pendapat dari orang banyak seperti itu. Jadi dia bersifat friendly agar orang banyak yang menyukainya seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada proyeksi atau sikap mencela. Jadi itu di sini seseorang melakukan kualitasnya tapi dengan cara mengkambing hitamkan seseorang. Jadi misalkan seperti ini, dia ingin menjadi biasa terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Misalkan dia ingin menjadi manajer. Nah, di manajer ini udah ada seseorang yang menempatinya. Lalu dia melakukan berbagai macam cara supaya manajer ini bisa dia tempati dan manajer ini bisa tersingkirkan seperti itu. Jadi dia melakukan cara yang tidak baik agar keinginan dianya itu tercapai dengan cara memfitnah atau mengkambing hitamkan seseorang seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu adalah resepsi, yaitu penekanan atau dorongan dan keinginan. Jadi tapi ini gejalanya kepada tingkah laku. Jadi misalkan dia mempunyai tekanan atau dorongan, misalkan perekonomian dia tuh rendah banget, jadinya dia punya dorongan untuk melakukan hal tapi dengan tingkah laku yang tidak baik seperti itu. Jadi ini dia melakukan hal-hal yang menurut dia baik, tetapi sebenarnya dia telah keluar jalur norma seperti itu karena adanya dorongan atau keinginan yang ada dalam diri sendiri. Sebenarnya ini juga termasuk ke dalam ego, karena dia mempunyai ego yang besar. Dia bisa melakukan dengan cara seperti apa untuk mendapatkan. Oke, sekarang yang terakhir itu ada reaksi. Jadi kalau reaksi ini adalah tingkah laku dia menyerang. Jadi untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi misalkan saya membahas tentang contohnya dari drama yang saya sudah bahas, yaitu tentang Ken Arok. Jadi ini tuh contohnya Ken Arok itu melakukan bagaimana caranya supaya dia mendapatkan kerajaan Singosari. Nah, seperti itu. Jadi reaksinya ini itu dia menyerang, dia membunuh Tunggul Ametung, dan akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuda Firdaus, NPM 18163108016. Di sini saya akan membahas mengenai masalah belajar. Dalam proses pembelajaran, sering timbul masalah-masalah baik bagi pelajar maupun bagi pengajar. Bagi pengajar sendiri, masalah ini biasanya terjadi pada proses perencanaan belajar, memilih metode dalam pembelajaran agar proses belajar berjalan dengan kondusif, terus juga ada dalam diagnostik penilaian belajar dan sebagainya. Dan untuk pelajar sendiri, biasanya masalah ini timbul pada pengaturan memilih waktu belajar, terus juga penggunaan buku-buku dalam belajar, dan juga memilih cara untuk belajar. Keberhasilan belajar bagi pelajar atau bagi siswa maupun mahasiswa itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut W.H. Burton dan kawan-kawan tahun 1992, faktor internal itu sebagai berikut. Yang pertama, menurut
ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsional mental. Ini dibagi menjadi dua, yaitu kurangnya kemampuan mental yang bersifat potensial. Yang kedua, kurangnya kemampuan mental seperti kurang perhatian, adanya kelainan, lemah dalam berusaha. Untuk faktor eksternal sendiri, ini meliputi seperti ruangan kelas, terus juga alat-alat praktek, alat-alat praktikum, sumber-sumber bacaan, dan sebagainya. Itu merupakan faktor eksternal dari keberhasilan dalam proses belajar. Melihat dari berbagai macam masalah yang timbul dalam proses belajar, maka bimbingan konseling ini sangat penting dalam mengatasi dalam mengatasi masalah dalam belajar. Nah, untuk bimbingan belajar sendiri biasanya memiliki pelayanan-pelayanan baik yang kuratif maupun yang preventif. Contoh layanan yang bersifat preventif yaitu sikap dan kebiasaan belajar yang positif, menimbulkan cara membaca buku yang efektif, cara membuat catatan pelajaran, cara mengikuti kegiatan belajar di dalam dan di luar kelas, cara belajar kelompok, dan teknik menyusun laporan. Yang kedua, menerima laporan dari seorang guru atau wali kelas tentang aktivitas belajar setiap siswa yang diduga bermasalah dalam belajar. Mengidentifikasi letaknya masalah dengan cara melihat kawasan tujuan belajar mana yang belum tercapai dan melihat ruang, lingkup, atau bahan ajar mana yang belum dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rahayu dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan umum dalam bimbingan dan konseling dan strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan umum dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis ini merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini ditujukan untuk memberikan bantuan atau mengatasi masalah yang dialami oleh individu. Dalam pendekatan ini, konselor menunggu klien yang datang untuk kemudian memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dirasakan oleh klien. Yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial ini merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh individu. Dalam bimbingan ini, konselor berfokus pada kelemahan-kelemahan individu untuk kemudian dilakukan perbaikan pada kelemahan tersebut. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif ini merupakan upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya masalah umum pada individu dan mencoba untuk mencegahnya agar jangan sampai terjadi masalah tersebut pada individu. Dalam pendekatan ini, konselor mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Yang keempat ada pendekatan perkembangan. Bimbingan dan konseling yang berkembang pada saat ini adalah bimbingan dan konseling perkembangan. Titik sentral tujuan bimbingan dan konseling adalah perkembangan optimal dan strategi. Upaya pokoknya adalah memberikan bantuan atau memberikan kemudahan perkembangan bagi individu melalui perekayasaan lingkungan perkembangan. Teknik yang digunakan dalam bimbingan dan konseling perkembangan adalah pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, konseling, dan tutor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada strategi untuk layanan dasar bimbingan. Ada bimbingan klasikal. Layanan dasar diperuntukkan bagi seluruh
atau semua siswa. Secara terjadwal, konselor memberikan layanan bimbingan kepada seluruh siswa dengan melakukan kontak secara langsung dengan para siswa. Kegiatan layanan dilakukan dengan memberikan layanan orientasi dan informasi yang dirasa bermanfaat bagi para siswa. Yang selanjutnya ada bimbingan kelompok. Layanan bimbingan dilakukan atau diberikan kepada kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para siswa. Selain itu juga untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku baru yang dirasa lebih efektif dan produktif bagi siswa. Selanjutnya ada berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas dalam rangka untuk memperoleh informasi tentang siswa seperti kehadiran, prestasi belajar, dan perilakunya. Selain itu juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa serta melakukan atau mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan bimbingan kepada siswa. Yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan orang tua. Konselor dan orang tua berkolaborasi untuk saling bertukar informasi atau pikiran dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa atau memecahkan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa. Siswa yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Selain itu, siswa yang menjadi pembimbing juga berfungsi sebagai mediator yang membantu konselor. Yang kedua ada strategi untuk layanan responsif. Yang pertama ada konsultasi. Konselor memberikan layanan atau konsultasi kepada orang tua, guru, dan pihak sekolah lainnya dalam rangka memberikan persamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Yang selanjutnya ada konseling individu atau kelompok. Pemberian layanan ini ditujukan untuk membantu para siswa yang mengalami kesulitan untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Konseling ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jika dilakukan dalam kelompok, maka dapat dilakukan dengan cara satu sama lain saling bercerita mengenai masalahnya, lalu satu sama lain juga saling memberikan masukan tentang cara mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya ada referral atau rujukan atau alih tangan. Jika konselor dirasa tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien, maka konselor dapat mereferral atau mengalih tangankan klien kepada pihak yang dianggap lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, atau kepolisian. Klien yang sebaiknya direferral adalah mereka yang mengalami masalah seperti kecanduan narkoba, depresi, kriminalitas, dan memiliki penyakit kronis.
Yang selanjutnya ada bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh teman sebaya atau bimbingan yang dilakukan oleh teman kepada teman lainnya atau siswa kepada siswa lainnya. Siswa yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan oleh konselor. Yang ketiga ada strategi untuk layanan perencanaan individual. Yang pertama, yang di sini ada penilaian secara individual dan kelompok. Yang dimaksud dengan penilaian di sini adalah konselor bersama siswa saling menganalisis dan menilai mengenai keterampilan, minat, bakat, kemampuan, dan prestasi siswa. Yang selanjutnya ada individual atau or small group assessment. Maksudnya adalah konselor memberikan nasihat kepada siswa untuk memanfaatkan hasil dari penilaian tentang dirinya. Yang keempat ada strategi untuk dukungan sistem. Ada pengembangan profesional. Maksudnya adalah konselor terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya melalui in-service training, mengikuti organisasi profesi, lalu mengikuti atau aktif dalam kegiatan ilmiah, dan yang terakhir adalah melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Konselor berkonsultasi dan berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan pihak staf sekolah lainnya dalam rangka untuk memperoleh informasi mengenai layanan yang diberikannya pada siswa, kemudian untuk membantu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, melakukan referral, dan menciptakan program bimbingan dan konseling agar lebih berkualitas lagi. Dan yang terakhir ada manajemen program layanan bimbingan dan konseling ini harus memiliki manajemen yang bermutu, dalam artian harus jelas, terarah, dan sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.